Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-muhitul alim rabbu syahid al-hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhillal muskilati ya Allah sari'ul ijabah amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani, dan semoga tetap juga kepada kita semua kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Semoga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin yang berbahagia, perintah Allah ataupun apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan yang diwajibkan kepada umat Islam ataupun kaum mukminin, bagaimana yang akan terhampar di hadapan kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Di dalam berpuasa itu akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai yang dikehendakinya. Kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di dalam hadis yang artinya setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana di dalam hadis ini bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa ataupun menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, Allah langsung yang akan membalasnya sesuai yang dikehendakinya. Dan di dalam hal ini kita bisa memacu semangat ataupun kita juga bisa mengambil manfaat pelajaran di dalam tarbiyah tentang berpuasa. Di antara hikmah puasa di bulan Ramadan, bagaimana kita pernah menyampaikan bahwa kita akan menyampaikan ataupun kita akan mengkaji tentang yang disampaikan oleh Lembaga Bahsul Masail NU Kota Kediri yang terkait dengan fikih puasa dan zakat fitrah. Tentunya akan di dalam tema ataupun konten saat ini dan di konten-konten berikutnya. Dalam hal ini, kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa hikmah puasa Ramadan itu banyak sekali hikmahnya, dan di antaranya di dalam buku yang dikeluarkan oleh NU Kota Kediri di halaman 4, hikmah puasa Ramadan. Berikut beberapa hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Sebagai bekal menuju surga, ini di dalam urutan pertama adalah melaksanakan puasa Ramadan itu sedang mengumpulkan bekal. Bekal untuk kemana? Bekal menuju surganya Allah, yakni ke surga Firdaus. Yang berikutnya, hikmah berpuasa menjadi pemicu untuk mengasihi orang-orang yang kelaparan ataupun yang membutuhkan, di mana orang yang berpuasa tentunya yang menahan lapar mulai fajar sampai maghrib, menahan lapar dan dahaga, itu bisa merasakan betapa orang yang kelaparan. Dan orang yang melaksanakan ini akan merasa langsung seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang serba kekurangan,
Jadi maka akan muncul rasa iba, rasa ingin menyantuni supaya mereka tidak merasakan sesuatu yang seperti itu. Kalau dalam hal ini kita memahami seperti itu. Yang berikutnya adalah sebagai cara yang efektif untuk meluruskan hati yang menyimpang dari rel ketaatan. Di dalam keterangannya, segala sesuatu yang bengkok seperti besi, tombak, dan yang lain-lain bisa lurus dengan api. Ini hukum alam ataupun sunatullah bisa diketahui seperti itu. Yang berbentuk bahan bakunya dari besi, apabila bengkok, itu cara meluruskannya adalah dengan api ataupun dibakar lalu ditempa. Begitu pula hati yang menyimpang dari ketaatan. Sekali lagi, hati yang menyimpang dari ketaatan bisa tegak sebab panasnya rasa lapar, bukan dengan panasnya azab ataupun siksaan. Jadi ini adalah sebagai tarbiyah kita untuk meluruskan hati kita, menata dengan senantiasa berusaha menata hati kita. Yang berikutnya adalah mendapat ampunan Allah dan syafaat para malaikat. Ini di dalam keterangan ini, sesungguhnya malaikat yang mengadu atas banyak maksiat yang dilakukan orang mukmin. Ketika orang yang beriman menjalankan puasa, maka Allah berkata, "Wahai malaikatku, apabila mereka mendurhakaiku di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan ini tanggunglah beban mereka." Demikian malaikat yang mulanya mengeluh berubah menjadi memberi syafaat kepada kaum mukminin muslimin yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, walaupun banyak kemaksiatan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, karena adanya ampunan dari Allah. Yang melaksanakan puasa karena iman, karena mengharap ridho Allah, maka dosanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang melaksanakan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, wahtisaban karena mengharap ridho Allah dan karena keikhlasan sepenuhnya hanya mencari ridho Allah, maka akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni segala dosanya yang telah dilakukan. Ini di dalam hadis yang lain disampaikan seperti itu. Kaum muslimin yang berbahagia, hikmah yang lain yang kelima dapat mengantarkan kepada sifat zuhud ataupun orientasi duniawi, orientasi duniawi, karena ternyata duniawi itu sekedar ataupun masih yang terkait dengan jasadiah, yang terkait dengan kesenangan yang tidak ada habisnya ataupun kecintaan yang tidak ada habisnya, akan tetapi kadangkala menjadi tipuan buat jiwa kita, buat diri kita, dan seterusnya. Ibaratnya apabila kita minum air laut, bukan semakin tidak haus, akan tetapi semakin haus, semakin ngorong kalau orang Jawa. Maka di dalam berpuasa ini melatih diri kita untuk mencapai pada tataran berikutnya, yakni zuhud, ataupun kita butuh tentang dunia, akan tetapi bukan satu-satunya tujuan tentang materi dunia, tapi kita bisa mengambil bahwa materi ataupun hal keduniaan adalah sebagai sarana supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih indah lagi, yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih bisa menyelamatkan kita. Seperti harta bendanya disampaikan ataupun diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena kelaparan, karena bencana, karena punya hutang, karena apa? Karena beban yang menghimpit kita, yang
diberi keluasan tentang materi, kita tergugah untuk membantu mereka, karena tujuannya adalah tidak sekedar penggunaan materi untuk kesenangan pribadi ataupun kepuasan yang terkait dengan kesenangan belaka. Saudara yang berbahagia, di dalam menjalankan ibadah puasa bisa sebagai alat terapi yang efektif untuk menjauhi kemaksiatan, karena orang yang berpuasa harus menjauhi apa yang membatalkan puasanya dan juga harus menjauhi apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Tentunya ini sebagai sarana ataupun sebagai terapi. Sebagaimana apabila kita sedang terkena musibah sakit, kita datang ke dokter. Umpama orang yang terkena darah tinggi, istilahnya stroke ataupun juga kena gula darah ataupun apa, biasanya dokter ya menyampaikan supaya menghindari makanan-makanan yang bisa menjadikan gula darahnya meningkat ataupun tensinya semakin tinggi yang bisa mengarah kepada stroke ataupun sejenisnya. Maka supaya dihindari untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yakni adalah sehat. Itu saran dari dokter, kita mentaatinya. Nah, apalagi kalau ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga disampaikan oleh yang menciptakan kita. Kenapa kita tidak mempercayainya? Banyak sekali kita lupa tentang hal itu. Maka begitu juga Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya yang terjangkit kemaksiatan agar melakukan terapi menjauhi makanan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Jadi kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada manusia, dengan supaya sedikit menata pola makannya, menata tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasadnya, tentang yang dibutuhkan dengan vitamin dan seterusnya, itu seperti itu. Maka Allah memberikan solusi cara yang seperti ini. Kenapa kita tidak mengindahkannya? Padahal Dia yang Maha mengetahui segala-galanya. Kalau ke dokter saja kita percaya karena ingin mencapai ataupun meraih sehat, kenapa tidak gitu? Kenapa seperti itu? Maka alhamdulillah bagi kaum muslimin muslimat yang senantiasa mengindahkan dan subscriber channel Al-Nuruddin KDR, semoga selalu juga tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga kita menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin yang berbahagia, hikmah yang berikutnya adalah mencegah gangguan setan. Gangguan setan, bagaimana yang disampaikan di keterangan di sini, setan adalah musuh bagi orang beriman. Maka cara untuk mempersempit jalan mereka dengan mencegah aliran makanan dan minuman. Ini adalah makna sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setan berjalan dalam diri manusia bersamaan dengan mengalirnya darah. Maka persempitlah jalannya dengan lapar dan haus. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini yang terkait dengan hikmah puasa Ramadan yang disampaikan oleh LB. Kita mengambil sumbernya dari Lembaga Bahsul Masail NU Kota Kediri. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Banyak kurang lebihnya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.